Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang pandemi virus, tapi bukan virus zombie, yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia di bumi yang kita cintai ini. Dalam film ini kita akan diperlihatkan bagaimana sekelompok remaja berusaha melewati pandemi virus mematikan dengan cara pergi menuju ke tempat yang tak pernah diketahui oleh orang lain. Tapi sepertinya perjalanan mereka tak berjalan dengan mudah ketika mereka harus dihadapkan dengan berbagai masalah. Lalu apakah mereka bisa menyelesaikan berbagai masalah yang terus menghampiri mereka? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah rekaman kakak beradik bernama Brian dan Danny sedang berlibur di sebuah pantai bersama dengan orang tuanya. Kemudian film berlanjut ke sekumpulan remaja yaitu Brian dan Danny yang sudah dewasa bersama dengan dua orang wanita, yaitu Bobby pacarnya Brian dan Kate bukan pacarnya Mimin, tapi juga bukan pacarnya si Danny. Mereka berempat sedang mengendarai mobil menuju pantai yang sebelumnya sering digunakan oleh keluarga Brian dan Danny untuk berlibur. Namun kali ini mereka pergi menuju ke sana bukan untuk liburan, melainkan untuk menyelamatkan diri dari dunia yang saat ini sedang dilanda pandemi virus sejenis corona namun lebih mematikan. Di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh seorang bapak-bapak dan anaknya yang sengaja memarkirkan mobilnya di tengah jalan karena mereka sedang kehabisan bahan bakar. Awalnya mereka saling berdebat apakah mereka harus menolong orang itu atau tidak. Namun ketika Kate melihat bahwa anak itu sudah terinfeksi virus, Brian segera memacu mobilnya dan pergi meninggalkan orang itu. Tak lama kemudian mobil mereka mulai mengeluarkan asap karena ternyata oli mobilnya bocor saat Brian mencoba menghindari mobil bapak-bapak itu. Danny mencoba meyakinkan saudaranya untuk bernegosiasi dengan bapak-bapak itu. Namun sepertinya Kate menolak hal itu karena mereka tahu bahwa anak yang ada di dalam mobil telah terinfeksi oleh virus. Dengan terpaksa mereka pun berjalan menghampiri bapak-bapak bernama Frank itu dengan membawa bensin dan cairan desinfektan. Awalnya mereka meminta secara paksa agar Frank mau menyerahkan mobilnya. Namun Frank mengatakan kalau ia sempat mendengar siaran radio dari salah satu sekolah yang ada di kota bahwa organisasi bernama CDC telah membuat pusat penanganan darurat. Selain itu, mereka juga telah membuat serum jenis baru untuk mengatasi pandemi virus tersebut. Setelah mendengarnya, pada akhirnya Danny pun memiliki ide untuk membungkus Frank dan anaknya. Maksudku ditutupin pakai plastik gini loh guys. Mereka juga mencuci mobil itu dengan desinfektan dan setelah selesai, mereka pun pergi bersama-sama menuju ke tempat yang dimaksud oleh Frank. Namun di tengah perjalanan, Brian yang sedang bercanda dengan pacarnya tak sengaja kehilangan kendali sehingga membuat mobilnya ngepot dan hampir mengalami kecelakaan. Kemudian Kate melihat ada sebuah mobil sehingga mereka pun memutuskan untuk mengambil bahan bakar dari mobil itu. Saat Danny hendak mengambil kunci mobilnya, ternyata di dalam sana terdapat seseorang yang tampaknya sudah mati karena terinfeksi oleh virus mematikan. Namun saat Danny mencoba mengambil kuncinya, tiba-tiba tanpa berlama-lama mereka pun mengambil bensinnya dan segera meninggalkan tempat itu. Malamnya karena perjalanan masih sangat jauh, mereka pun berencana untuk bermalam di pinggir jalan. Kemudian Danny mulai bercerita pada anak Frank yang bernama Jody tentang masa kecilnya bersama kakaknya si Brian. Dahulu kala mereka berdua sangat sering diajak oleh kedua orang tuanya untuk berlibur ke sebuah pantai bernama Pantai Kura-Kura yang letaknya jauh dari para penduduk di kota. Di sana mereka melakukan banyak hal seperti berselancar, bermain air, bermain dengan kura-kura, dan lain-lain. Tempat itu merupakan tempat yang sangat menyenangkan. Saat ini mereka berencana pergi ke sana untuk menghindar dari pandemi virus mematikan yang sedang melanda seluruh dunia. Di sisi lain tampaknya Brian dan pacarnya saat itu sedang bersenang-senang, tetapi tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan dua buah mobil yang saling kejar-kejaran. Tanpa basa-basi mereka pun segera mematikan api unggunnya
karena sepertinya orang yang ada di mobil itu bukanlah orang baik. Keesokan harinya mereka kembali meneruskan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kota, namun tampaknya kota itu telah berubah menjadi kota mati. Karena sejauh mata memandang, mereka tak bisa menemukan satu orang pun di sana. Setelah sampai di tempat tujuan, Frank ikut bersama Brian dan lainnya untuk menyelidiki tempat itu. Sementara Bobby tinggal di dalam mobil untuk menjaga si Jody. Brian memperingatkan Bobby untuk tidak terlalu dekat dengan Jody karena ia tak mau pacarnya tertular oleh virus mematikan. Kemudian mereka pun mulai mencari ke seluruh ruangan, namun mereka tak bisa menemukan seorang pun di dalam sana. Hingga akhirnya mereka melihat seorang bocil yang berlari menuju ke sebuah ruangan, yang mana di sana terdapat seorang dokter dan juga beberapa anak kecil lainnya. Lalu Frank pun mulai menanyakan pada si dokter itu apakah ia bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Namun ketika dokter itu menoleh, ternyata ia juga telah terinfeksi oleh virus mematikan tersebut. Serum yang pernah mereka sampaikan di radio ternyata hanya mampu menahan virus itu selama 3 hari. Setelah itu orang yang terinfeksi akan semakin menderita hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Kemudian dokter itu mulai menuangkan sebuah minuman yang mana minuman tersebut telah diisi dengan zat yang dapat membunuh seseorang. Tampaknya ia ingin mengakhiri penderitaan seluruh anak-anak yang ada di sana karena sepertinya sudah tidak ada cara lain untuk mengakhiri pandemi virus tersebut. Sementara itu, Jody yang saat itu sedang bermain bersama Bobby tiba-tiba mengalami batuk-batuk dan sesak nafas. Bobby mencoba memanggil Frank, namun sepertinya mereka tak bisa mendengar suara Bobby. Karena tak tega melihat Jody kesakitan, Bobby pun membuka penutupnya dan mulai menolong Jody hingga akhirnya ia terkena semprotan batuk berdarah. Melihat bahwa Frank dan kawan-kawan keluar dari sekolah, Bobby pun segera menutup plastik itu kembali dan mencopot jaketnya yang sudah terkena semprotan batuk berdarah. Kemudian Jody mengatakan bahwa ia sedang kebelet buang air sehingga Frank pun berencana membawanya pergi untuk mencari toilet. Sebelum pergi, Frank meminta Danny untuk menunggu selama 1 menit. Namun karena Brian memaksa, akhirnya mereka semua pergi meninggalkan Frank dan anaknya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya berhenti untuk membersihkan mobilnya terlebih dahulu. Melihat kondisi Danny dan lainnya yang terlihat sedih karena telah meninggalkan Frank, Brian pun mencoba menghibur mereka dengan cara menginap di sebuah hotel bintang 5. Brian mengatakan bahwa ia tak punya pilihan lain karena ia tak tahu apa yang harus dilakukan jika salah satu dari mereka tertular oleh virus mematikan. Saat ini Brian hanya ingin melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki dan membawa mereka pergi ke tempat yang aman dari pandemi virus. Tak lama setelah itu, Brian yang sedang membersihkan kolam, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh kemunculan mayat sehingga ia pun hampir saja nyemplung ke dalam kolam tersebut. Meski tak bisa bermain di kolam, Brian pun berusaha untuk mencari hiburan lain dengan cara melakukan hal-hal menyenangkan. Ketika hari mulai malam, mereka semua tak menyadari ketika beberapa orang datang ke hotel tersebut. Kate dan Danny berusaha bersembunyi, tapi pada akhirnya mereka semua tertangkap oleh orang-orang itu. Di sisi lain, saat Brian hendak kembali, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana, sehingga ia pun mengendap-endap dan berhasil menangkap salah satu dari orang-orang itu. Who are you? Sayangnya ia terpaksa melepaskannya ketika ia tahu bahwa Danny dan lainnya telah tertangkap. Orang-orang itu mengira bahwa Brian dan lainnya telah membunuh salah satu dari teman mereka yang sebelumnya ditemukan oleh Brian di dalam kolam. Namun Danny menyangkalnya karena sepertinya orang itu tewas karena terkena virus mematikan. Kemudian orang-orang itu mencoba mengusir Brian dan Danny, tetapi mereka menginginkan Bobby dan Kate untuk tetap tinggal di sana.
Hal itu membuat salah satu dari mereka tak setuju karena ia bukanlah orang jahat. Lalu ketika mereka mencoba memeriksa tubuh Bobby dan Kate, mereka semua terkejut setelah melihat tubuh Bobby yang telah digerogoti oleh virus tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mengusir Brian dan lainnya agar segera pergi meninggalkan tempat itu. Kenyataan bahwa Bobby telah terinfeksi virus membuat mereka semua tak berani mendekatinya. Lalu karena bensinnya sudah mulai habis, mereka masuk ke salah satu pom bensin sambil berharap masih ada bensin yang tersisa di sana. Perasaan sedih, kesal, semua bercampur aduk di dalam kepala Brian. Ia tak menyangka bahwa semua rencana mereka hancur dalam sekejap. Kemudian karena mereka gagal mendapatkan bensin, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Brian menghentikan mobilnya. Dengan sangat terpaksa, Brian harus mengusir Bobby karena jika tidak, maka mereka semua akan segera tertular oleh virus tersebut. I love you. Don't you lie to me! I wasn't sure. Mendengar hal itu, Danny dan Kate hanya bisa berdiam diri karena mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Brian sangat marah karena ia sebelumnya telah mengingatkan Bobby agar tidak dekat-dekat dengan gadis kecil bernama Jody itu. Dengan perasaan hancur, Brian pun segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Bobby di tempat itu. Dalam perjalanan, mereka melihat ada kendaraan lain dan karena bensinnya sudah sangat menipis, Brian pun terpaksa menghentikan mobil itu. Kemudian Danny mencoba untuk meminta sedikit bensin pada dua orang emak-emak yang mengendarai mobil itu. Ia juga berbohong bahwa istrinya alias Kate saat itu sedang hamil. Namun tampaknya kedua emak-emak itu tak ingin memberikan bensinnya, sehingga Brian pun menembaki mereka berdua. Melihat hal itu, Danny sangat marah karena ia merasa bahwa dirinya bisa mengatasinya tanpa melakukan kekerasan. Tapi sepertinya ia terlalu naif karena pada dasarnya dunia yang mereka tempati saat ini tidaklah sebaik ketika dunia belum terjangkit pandemi virus mematikan. Lalu Brian memberitahukan sebuah kenyataan yang menyakitkan bahwa ternyata sebelum mereka berdua meninggalkan rumah, kedua orang tua mereka sebenarnya masih hidup meski telah terjangkit virus mematikan. Tapi Brian terpaksa meninggalkan mereka berdua dan membawa Danny agar mereka bisa selamat dari virus tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Brian mulai terlihat lemah akibat luka tembakan yang ada di kakinya. Ketika mereka melihat sebuah rumah, Danny pun memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu dan mencari obat-obatan di dalam rumah tersebut. Tampaknya pemilik rumah itu sudah meninggal karena terkena virus mematikan. Sehingga Danny mengambil senjata orang itu dan mulai menyelidiki rumahnya. Saat ia masuk ke salah satu kamar, ia dikejutkan dengan seekor anjing yang sedang memakan mayat majikannya sendiri. Perlahan-lahan ia pun mengambil beberapa obat-obatan yang ada di sana. Namun sayangnya salah satu obat itu terjatuh membuat anjingnya marah dan langsung menyerang Danny. Lalu ketika Danny hendak mengobati luka kakaknya, ia tak menyangka bahwa ternyata Brian juga terinfeksi oleh virus tersebut. Ketika malam tiba, mereka membuat sebuah api unggun dan berbincang-bincang di sana. Kate berusaha meyakinkan Danny untuk segera mengambil kunci mobilnya dan pergi meninggalkan Brian. Karena jika tidak, maka nasib mereka akan sama seperti Bobby dan Brian. Perlahan-lahan Danny pun mulai mengambil senjata dan kunci mobilnya. Ia tak tega meninggalkannya karena selama ini, meski Brian memiliki kepribadian yang sangat buruk, ia selalu bertindak dengan tegas untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Meski begitu, Danny tetap meninggalkannya karena ia sudah tak punya pilihan lain. Tiba-tiba saja Brian terbangun dan memanggil-manggil Danny untuk segera membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata Brian telah mengganti kuncinya dengan kunci yang lain. Sehingga Danny terpaksa keluar dan meminta kunci itu pada Brian. Setelah hidup di dunia yang keras ini,
Dani akhirnya belajar dari kakaknya bahwa di dunia di mana orang yang sakit sama dengan mati ini, mereka tak bisa terus-menerus memperdulikan orang lain. Karena jika tidak, maka mereka akan bernasib sama, yaitu terinfeksi oleh virus tersebut. Dengan terpaksa, Dani pun akhirnya menembak Brian hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dani sangat berterima kasih pada kakaknya yang telah mengajarkan banyak hal tentang arti dari persaudaraan. Kemudian ia pun meninggalkan Brian dan pergi menuju tempat yang selama ini menjadi tujuan akhir dari mereka semua. Untuk saat ini, Dani dan Kate hanya bisa berjuang semampu mereka karena mereka berdua tak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah virus itu akan menghilang, ataukah semua orang di dunia ini yang akan menghilang, atau mungkin mereka lah yang akan mati? Yang jelas mereka berdua tahu hanya ada satu hal yang akan terus hidup di dunia yang sudah hancur ini, yaitu kenangan ketika bersama orang-orang tercinta, dan film pun tamat. Terkadang kita merasa bahwa kehadiran seorang adik ataupun kakak bukanlah suatu hal yang baik. Berbuat usil, menjengkelkan, semaunya sendiri, hal itu sudah sering dirasakan bagi siapapun yang memiliki saudara kandung di dalam keluarganya. Namun pernahkah kita berpikir bahwa peran kita sebagai saudara akan sangat mempengaruhi kepribadian dari saudara kita sendiri? Jadi sebisa mungkin janganlah kalian membenci adik ataupun kakak kalian, karena suatu saat kalian akan tahu bahwa hanya saudara kita lah yang akan selalu ada untuk membantu kita di kala susah maupun senang. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.